Oke, ibu-ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas tentang apa saja itu hak anak. Saat ini pulau tampil ibu-ibu sudah tahu nggak hak anak itu apa? Betul semua. Kalau anak itu pengertiannya apa? Sumber belum membuat Anak yo anak. Titipan Tuhan. Jadi kalau secara undang-undang ibu, kalau kita bicara secara undang-undang nomor 35 tahun 2014, itu pengertian anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti sejak dia masih di kandungan sampai usia 18 tahun itu adalah dianggap anak di bawah umur. Jadi masih dilindungi oleh undang-undang. Lalu selanjutnya hak anak seperti bisa kita lihat di flip chart ini ya Bu. Anak ini adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan suatu holy area. Anak itu kan anugerah, jadi yang harus kita lindungi, yang mereka mempunyai hak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Jadi jenengan sebagai orang tua itu punya kewajiban Bu untuk memenuhi hak anak. Nah, hak anak itu napa mawon, ada yang tahu Bu? Makan, makan. Napa malih? Baju. Sekolah, baju. Hidup, harus hidup Terus ada lagi Sekolah. Apa malih? Tempat saja. Sangu apa, Mbak? Uang saku, Bermain. uang saku, bermain, leres. Bahagia. Bermain. Bahagia, leres. Ada lagi? Mainan. Ya, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Nah, tetapi kalau secara ilmunya Bu, ada 5 klaster, 5 aspek Bu tentang hak anak, hak dasar. Jadi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia itu untuk yang anak itu ada 5 yang seperti flip chart ini ada yang pertama, bisa kita baca bersama-sama Bu. Hak sipil dan kebebasan. Lalu yang kedua ada Lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif. yang ketiga Kesehatan dan kesejahteraan dasar, kesejahteraan dasar. Yang keempat pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. yang kelima Langkah-langkah perlindungan khusus. Oke. Jadi ada 5 kelompok nih Bu, ada 5 jenis hak anak yang dibagi 5 ini tadi. Selanjutnya kita bermain sebentar nih Bu. Kita mencoba untuk mengkelompokkan beberapa hak anak ini masuk di kelompok yang mana. Jadi ada beberapa jenis, kita mau dibagi bisa ditempel di sini nih Bu. Itu hadiahnya buatan Bu. Aduh, ampun, boten. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Monggo ibu-ibu yang tahu untuk yang klaster enggak, Bu Erina monggo. Nggih, bagian iki nggih Bu beberapa contoh hak anak sesuai klaster yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi hak sipil itu contohnya hak memiliki kewarganegaraan. Jadi juga seperti yang dulu pernah di sesi-sesi sebelumnya di modul kesehatan stunting, kita kan juga pernah membahas bahwa harus dibuatkan akte untuk membuktikan dia warga negara Indonesia, itu kita buatkan akte. Lalu yang kedua ada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Jadi misalnya yang anak yang mungkin orang tuanya sudah meninggal bisa diasuh oleh orang tua asuh, itu adalah pengasuhan alternatif. Yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar, yaitu hak memperoleh sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Jadi kalau jenengan sudah punya KIS ganten nggih, alhamdulillah amun. Ya, jadi kalau pas sakit dimanfaatkan KIS-nya untuk berobat, jangan dibiarkan ngoten nggih. Untuk yang keempat ada klaster pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kegiatan budaya. Jadi kita perkenalkan budaya Indonesia supaya tidak luntur, generasi muda kita tidak tahu budaya Indonesia, jangan sampai seperti itu nggih Bu. Lalu yang terakhir langkah-langkah perlindungan khusus. Niku untuk misalnya anak korban kekerasan rumah tangga atau mungkin di lingkungan sekolah kena bully dan sebagainya, itu perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus.
Selanjutnya saya tanya Bu, pripun caranya? Bagaimana cara jenengan untuk memenuhi hak-hak anak itu? Contohnya mungkin pengalaman yang sudah jenengan alami, mungkin kita bisa berbagi. Kalau sakit dibawa ke puskesmas. Oke, itu leres. Jadi kalau sakit harus bawa ke puskesmas. Terus kalau waktunya sekolah, anak usia sekolah jadi harus disekolahkan, dan lain sebagainya. Juga kalau masih usia balita diajak bermain itu juga termasuk salah satu cara memenuhi hak anak sebagai orang tua. Jadi itu tadi ya Bu, hak-hak anak yang harus dengan penuhi. Jadi ini ada beberapa contoh hak-hak anak yang harus kita penuhi seperti bermain, berrekreasi, berpartisipasi, maksudnya partisipasi sekolah dan sebagainya, berhubungan dengan orang tua, jadi tidak dipisahkan dari orang tuanya, terus bebas beribadah sesuai agama yang dianutnya, terus bebas berkumpul, berserikat dan lain sebagainya. Mungkin itu nggih Bu, hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi kuncinya dalam memenuhi hak orang tua itu yang pertama nggak boleh diskriminasi Bu. Jadi nggak boleh membedakan kalau jangan punya anak 2, 3 harus sama semuanya. Sama itu bukan sama rata, tapi sesuai kebutuhan masing-masing anak. Terus memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Lalu yang ketiga adalah hak anak untuk hidup. Jadi hak hidup apa aja itu harus dipenuhi. Lalu yang terakhir adalah menghormati pandangan anak. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mendengarkan anak. Jadi jangan harus semuanya manut orang tua mboten, tapi harus juga didengarkan pendapat anak.